Seiring dengan perkembangan zaman, kita bisa melihat banyak banget munculnya berbagai jenis pekerjaan yang sebelumnya mungkin nggak kepikiran. Mulai dari desainer grafis, animator, youtuber, content creator, dan masih banyak profesi-profesi lainnya. Hal itu bisa terjadi karena adanya kemajuan teknologi dan penemuan-penemuan baru lainnya, yang mana ini tuh ngebuat peluang yang sebelumnya belum pernah ada, menjadi hal yang menarik untuk dieksplorasi di berbagai bidang pekerjaan yang menarik dan inovatif. Tapi nih ya, dari banyaknya pilihan-pilihan profesi pekerjaan tersebut, kepastian tentang masa depan ini sering banget jadi perhatian, terutama bagi para orang tua. Yang jelas sih orang tua tuh selalu pengen anak-anak mereka tuh memiliki pekerjaan yang bisa dibilang aman gitu, dalam jangka panjang. Dan terusnya, yang pasti pekerjaannya itu bisa ngasih mereka ketenangan pikiran tentang stabilitas finansial di masa depan. Kayak bisa menjamin penghasilan tetap, banyak dapat tunjangan, terus juga dapat pensiunan, dan manfaat-manfaat lainnya dalam jangka panjang. Selain itu juga nih ya, status sosial pekerjaan juga menjadi salah satu pertimbangan orang tua untuk merekomendasikan pekerjaan kepada anak-anaknya. Karena adanya prestis dan pandangan dari masyarakat yang bisa berpengaruh banget terhadap suatu profesi. Karena ketika lo menjalani profesi tersebut, orang-orang sekitar lo bisa menganggap itu sebagai sebuah tanda kesuksesan dan keberhasilan dalam karir lo. Dan menurut gue wajar-wajar aja ya, karena setiap orang itu pasti punya pandangan sendiri terhadap berbagai profesi pekerjaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai profesi pekerjaan, ada satu profesi pekerjaan yang udah lama banget jadi pilihan karir yang diidam-idamkan banyak orang, terutama para orang tua, yaitu pegawai negeri sipil atau yang kita sebut dengan PNS. PNS ini adalah orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah buat memberikan pelayanan publik dan juga diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau disingkat dengan PPK. PNS ini ada banyak jenis pekerjaannya, mulai dari guru, camat, hakim, jaksa, dan masih banyak banget pekerjaan lainnya. Hal ini jadi nunjukin gitu, kalau PNS ini nawarin kesempatan kerja yang besar banget, dan PNS juga menawarkan keamanan dalam karir. Karena ketika seseorang itu menjadi PNS, dia tuh punya status kepegawaian tetap, yang beda banget itu dengan pekerja kontrak atau freelance. Makanya nggak heran, kalau orang tua tuh pasti nyaranin banget anaknya buat masuk PNS. Karena ya itu tadi, yang pasti-pasti aja lah gitu kan kalau orang tua. Nah tapi nih ya, kalau lu misalnya kerja jadi PNS, lu bakalan bekerja dalam lingkungan birokrasi, di mana lu itu harus ngikutin aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di Indonesia. Dan menurut gua, ini bisa bertentangan banget gitu sama beberapa orang yang lebih suka lingkungan kerja yang lebih dinamis dan fleksibel. Jadi ketika lu masuk instansi PNS ini, ya kreativitas lu bakal dibatasi gitu, karena mau nggak mau lu harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Nah, dari plus minusnya PNS ini, sebenarnya apa sih yang ngebuat profesi PNS ini begitu diidamin banget sama orang tua? Dan hal apa yang ngebuat profesi ini jadi menarik banget? Nah, gue udah rangkum semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Kepastian finansial ini jadi alasan kenapa pekerjaan PNS ini diidamin banget sama banyak orang dan juga sebagian besar masyarakat. Karena dari riset yang gue lakukan, PNS ini tuh bisa dibilang punya gaji yang stabil lah. Contohnya gini, gaji pokok PNS golongan 3A itu bisa sampai di angka 4,5 juta. Dan itu belum sama tunjangan, kayak tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan umum, tunjangan suami istri, dan masih banyak tunjangan-tunjangan lainnya. Dan kalau semuanya diakumulasi, angkanya mungkin bisa lebih besar lagi. Dan juga nih ya, gaji ini tuh bisa naik lebih banyak lagi seiring dengan naiknya pangkat dan juga jabatan. Karena kalau lu kerja di PNS, ada yang namanya sistem hierarki, yaitu golongan atau kepangkatan, yang mana ini tuh bisa naik seiring lamanya masa kerja lu dan juga bisa naik kalau ada peningkatan dari kinerja lu sendiri. Ya memang mungkin aja ya, banyak profesi selain PNS yang ngasih penawaran gaji yang menurut gue lebih menggiurkan banget, bahkan sampai puluhan juta tiap bulannya. Tapi ya balik lagi, PNS ini nawarin pendapatan yang stabil dan terus meningkat gitu. Ya mana ini tuh sulit banget ditemuin di pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Karena PNS ini tuh susah gitu buat lu di PHK atau lu keluar. Makanya PNS ini lebih stabil. Dan terus nih ya, salah satu keuntungan besar jadi seorang PNS ini adalah dapat jaminan pensiun dari pemerintah. Dimana setelah PNS mencapai batas usia pensiun atau berpredikat diberhentikan dengan hormat, dana pensiun PNS ini dikelola sama salah satu perusahaan milik BUMN yang bernama PT Taspen. Nah, PT Taspen ini tuh menghimpun dana pensiun dari berbagai sumber. Salah satunya itu dari gaji bulanan PNS yang dipotong langsung oleh instansi tempat mereka bekerja. Dan kemudian ini di-store ke PT Taspen itu tadi buat dimasukin ke dalam dana pensiun. Dan dengan cara ini, PT Taspen ini tuh bisa memberikan jaminan pensiun bagi para pensiunan PNS di masa yang akan datang. Dan benefitnya buat PNS sih jelas banget ya.
bisa ngerasa lebih tenang dan aman secara finansial ketika mereka memasuki masa pensiun. Karena nanti mereka tuh bakal nerima pembayaran pensiun secara teratur buat memenuhi kebutuhan mereka walaupun mereka udah pensiun. Jadi ya sebenarnya mereka tuh nggak perlu pusing-pusing lagi ketika pensiun nanti. Selain itu nih ya, PNS ini juga dapat program asuransi kesehatan yang disediain sama pemerintah, kayak jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, dan bahkan sampai jaminan kematian. Dan menurut gue program ini bagus banget ya buat ngebantu ngasih perlindungan kalau suatu saat terjadi resiko kesehatan yang gak terduga. Dan juga pasti ngurangin beban finansial ketika ngadepin biaya perawatan medis. Karena hal-hal yang berhubungan sama kondisi kesehatan itu benar-benar gak bisa ditebak. Makanya butuh banget itu jaminan-jaminan seperti ini. Mungkin emang nggak bisa kita pungkiri lagi ya, bahwa status sosial ini udah ngelekat banget dengan profesi PNS dan ngebuat PNS ini jadi profesi yang paling diidam-idamkan. Ya wajar aja sih, karena banyak masyarakat mandang PNS ini sebagai pekerjaan dari birokrasi pemerintah yang punya tanggung jawab besar. Dan ini jadi rasa kebanggaan tersendiri gitu bagi individu atau keluarga PNS. Dan juga ini memang kalau dilihat-lihat, rasa prestisius ini muncul karena pengaruh dari seleksi PNS yang susah dan ketat banget. Bahkan ya, karena status sosial ini udah melekat banget gitu sama profesi PNS, etika dan integritas yang mereka lakukan itu jadi cerminan buat masyarakat. Dan juga jadi modal mereka untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dan terus nih ya, PNS ini kan punya jenjang karir yang bisa naik terus. Dan ini menurut gue jadi alasan gitu, kenapa orang-orang pengen banget jadi PNS. Ya karena faktanya memang ada pengakuan dari masyarakat atas prestasi jenjang karir yang lu bangun selama lu kerja jadi PNS. Dan dengan naiknya pangkat dan jabatan dalam struktur PNS, seseorang tuh bisa punya pengaruh yang lebih besar ketika ngambil keputusan dan melaksanain kebijakan. Dan selain itu juga, kalau lu udah mencapai pangkat tinggi di PNS, ini tuh jadi kesempatan yang bagus untuk memperluas koneksi lu di antara instansi pemerintahan. Dimana instansi pemerintahan itu banyak banget ya. Dan tentunya ini bisa bermanfaat buat menunjang karir lu ke depannya. Ya contohnya sih kurang lebih gini ya. Kalau lu punya koneksi yang luas di antara berbagai instansi pemerintah, lu tuh bisa dapat informasi terbaru tentang kebijakan pemerintah, terus juga dapat peluang proyek baru, program-program baru, dan juga lu bisa ikut serta dalam diskusi ataupun pertemuan-pertemuan yang berpotensi ningkatin pengetahuan dan keterampilan lu. Ya, jadi ini bisa ngebuka pintu-pintu baru buat kemajuan karir lu di masa depan. Dan tentunya ini jadi komitmen untuk berkontribusi dalam memajukan pelayanan publik dan juga pembangunan negara secara keseluruhan. Ya, jadi bisa gue simpulin bahwa PNS ini emang jadi pilihan profesi yang didamin banget gitu sama banyak orang tua dan dianggap menarik oleh sebagian besar masyarakat. Ya karena kalau kita tadi bisa lihat, banyak banget faktor-faktor yang ngebuat profesi ini didamin banget. Mulai dari kepastian finansial, dapat jaminan kesehatan, sampai ada rasa prestisius atau kebanggaan tersendiri gitu ketika seseorang jadi PNS. Nah tapi nih ya, walaupun banyak banget benefit yang ditawarin kalau lu kerja jadi PNS, tapi nggak bisa kita pungkiri bahwa menjadi PNS itu punya tantangan tersendiri. Kayak lu bekerja dalam lingkungan birokrasi yang bisa dibilang kaku lah ya. Karena lu tuh harus ngikutin aturan dan kebijakan yang dikeluarin sama pemerintah. Dan lu jadi nggak bebas gitu. Makanya nih ya, keputusan buat memilih profesi pekerjaan tuh harus dipertimbangkan banget dengan matang, sesuai dengan minat, kemampuan, sama tujuan karir masing-masing individu. Karena kalau profesi yang kita jalanin sesuai sama minat kita, itu tuh bakalan ngasih kepuasan dan motivasi tersendiri. Jadinya kita lebih terdorong gitu buat ngelakuin hal itu. Dan kita bisa jadi yang terbaik di dalam situ. Terus juga nih ya, kalau profesi yang kita jalanin sesuai sama kemampuan kita, hal itu bakal ngebantu banget supaya output kerja kita bisa optimal. Dan juga ini bisa membantu kita mencapai yang namanya work-life balance. Dimana lo bisa kerja dengan kesehatan fisik dan mental yang baik. Dan juga lo bisa kerja dengan lebih produktif. Coba kalau menurut lo, kenapa sih PNS ini jadi pekerjaan yang diidam-idamkan banget sama banyak orang? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.